Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Rinaldi, NPM 201705144 dari kelas C, ingin menjelaskan mesin Turing. Yang pertama, pengenalan mesin Turing, di mana diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, sebagai model matematik sederhana sebuah komputer. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian partial recursive function. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Sama seperti finite state automata dan push-down automata yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenali oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa pembatasan non-restricted language yang disebut juga himpunan terminasi rekursif. Kedua itu model mesin Turing, di mana sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama, pengendali berhingga atau finite control. Yang kedua, pita masukkan dengan sifat, panjangnya tidak berhingga. Lalu dapat dibaca maupun ditulis, lalu sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong atau blank, atau bisa disimbolkan dengan B besar. Pada keadaan awal, N sel pertama dari pita masukkan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali. Nyatakan dari A1 sampai A pangkat AN. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B. Ini adalah contoh gambar dari model mesin Turing, di mana ada tab berisi variabel, lalu ada head, lalu ada final state control untuk mengendalikan head. Yang ketiga, perbedaan mesin Turing dengan FSA dan PDA, di mana perbedaannya bisa dilihat di sini, di mana kalau FSA atau PDA itu pita masukan hanya dapat dibaca, tetapi kalau mesin Turing pita masukan dapat dibaca dan ditulis. Lalu kedua, head hanya dapat digerakkan ke kanan, yang mesin Turing head dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Yang ketiga, pita masukan hanya berisi string masukan, sedangkan mesin Turing itu pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak dibatasi. Yang keempat, aksi mesin Turing, di mana perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada posisi head, baca atau tulis, dan status dari finite control. Dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. Yang pertama, berubah status. Yang kedua, menuliskan simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Yang ketiga, menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Yang selanjutnya ada contoh, di mana mesin Turing M akan digunakan untuk mengenali bahasa L. Contoh bahasa string misalnya 01, 011, 01, dan sebagainya. Lalu cara kerja mesin Turing untuk mengenali bahasa L dinyatakan dengan algoritma berikut. Yang pertama, ganti simbol O paling kiri dengan simbol X. Yang kedua, gerakan head ke kanan hingga dijumpai simbol 1. Lalu ganti simbol 1 paling kiri dengan simbol Y. Lalu gerakan head ke kiri hingga dijumpai simbol X. Lalu geser head ke kanan akan diperoleh 0 paling kiri. Lalu kembali ke langkah 1. Jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari 1, mesin Turing M akan menjumpai simbol B, maka berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1. Kesimpulannya, string masukan tidak dikenali. Jika pada saat ke kiri M tidak menjumpai lagi 0, maka memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis, maka string diterima atau dikenali. Jika sebuah string diterima dikenali, maka mesin Turing M berhenti. Untuk string yang tidak dikenali ditolak, ada kemungkinan M tidak berhenti atau tetap berlanjut loopingnya. Lalu dari penjelasan data, terdapat modus kerja yang berbeda dari mesin Turing, di mana Q0740 menemukan simbol 0, lalu Q1 cari 1 mencari simbol 1 ke arah kanan, dan sebagainya. Bisa dibaca di tabel sini. Lalu dalam setiap modus kerja status aksi yang dilakukan mesin Turing mungkin menerima atau membaca berbagai simbol pada pita. Aksi yang dilakukan dalam setiap modus kerja status dapat berbeda-beda setiap tergantung modus kerjanya. Lalu perilaku gerakan yang lengkap pada mesin Turing 0 pangkat N, 1 pangkat N ditunjuk pada tabel berikut. Mana 0, 1 ski 1 tulis X kanan, lalu di Y-nya 1 ski 3 itu ke kanan. Cari 1 atau Q1 kanan, 1 ski 2 ditulis Y, bisa dilihat di tabel sini. Cara membaca tabel ini misalkan dalam satu
key 0. Jika mesin menerima simbol 0, maka mesin berubah ke status key 1, menggantikan simbol 0 dengan X dan menggerakkan head ke kanan. Lalu ada triple atau disebut dengan key A dan D. Ini menyatakan aksi bahwa mesin berubah ke status key menuliskan simbol A dan menggerakkan head ke arah D. Lalu definisi formal, di mana sebuah mesin Turing M dilambangkan dengan notasi formal sebagai berikut, di mana M ada key, ada sigma, ada roll, ada state, ada key 0, ada B atau blank, lalu ada F. Di mana key itu himpunan berhingga status dari A, B, C maupun key 0 sampai dan seterusnya. Lalu ada roll, di mana himpunan berhingga simbol-simbol yang muncul di pita. Lalu B himpunan roll melambangkan simbol blank, di mana sigma, lalu ada sigma, himpunan simbol input subset dari roll. Lalu ada state, fungsi pergerakan yang menentukan key kali roll sama dengan key kali roll kali buka kurung kurawal L, R. Lalu ada strike di sini. Lalu ada key 0. Di key 0 himpunan key mana ada status awal, lalu F union lalu gini himpunan status akhir atau accept states. Lalu dengan menggunakan notasi formal tersebut, maka mesin Turing mengenal bahasa L sama dengan 0, pangkat N 1 pangkat N. Lalu dapat ditulis sebagai berikut: M, key, sigma, roll, state, key 0, B, F, yang dalam hal ini key itu key 0, key 1, key 2, key 3, key 4, di mana 0,1 X, Y, dan B, lalu sigmanya itu 0, 1, B. Lalu ada key 0 sama dengan key 0, F sama dengan key 4, lalu state key 0, 0 sama dengan key 1, XR, lalu sigma key 0, Y sama dengan key 3, YR. Lalu sebagainya diteruskan sampai state key 3, Y sama dengan key 3, YR sama dengan, lalu state key 3, B sama dengan key 4, BR. Lalu deskripsi saat, di mana keadaan sebuah mesin Turing setiap saat dijadikan oleh 3 hal, di mana status sekarang key, lalu kedua simbol yang sedang diterima atau dibaca, yang 3 posisi head, nomor serial yang sedang dibaca pada pita. Lalu jika X2 sama dengan A2 sama dengan beta, maka konfigurasi saat mesin Turing pada gambar di atas dapat dinyatakan sebagai tekstual oleh deskripsi saat, di mana X X1 key X2 ini artinya mesin sedang berada pada status key, lalu X1 X2 adalah string yang tertera pada pita, lalu mesin sedang membaca simbol paling kiri dari X2. Itu sekian dari penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.